Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 85. Pukul 9 pagi, Anna House, London, Inggris. Sin terbangun dari tidurnya. Ia menatap ke seluruh ruangan di mana ia berada. Keningnya mengernyit melihat ruangan yang berbeda dari biasanya. Sin mencoba menutup matanya kembali, mengingat semua kejadian. Beberapa detik kemudian, ia kembali membuka matanya. Tersadar saat ini ia berada di ruang tamu seorang pelayan yang ia tabrak saat pesta pernikahan Bella. Sang wanita yang dikhawatirkan Sin tampak sedang menjemur pakaian dengan kaki yang dibalut perban. Sin berjalan mendekati sang wanita dan menatap kaki sang wanita secara dekat. "Bagaimana dengan kakimu?" tanya Sin dari belakang tubuh sang wanita, membuat sang wanita tersentak kaget dan langsung berbalik menatap Sin. Aku sudah membaik. Ini bukan luka serius," ucap sang wanita menggoyangkan kakinya. "Tapi tetap saja aku yang melakukannya," ujar Sin. "Tidak tuan, ini salah saya yang menabrak Anda," ucap sang wanita memilih menyalahkan dirinya. Sin menghela nafas, ia tersenyum. "Baiklah, ini salah kita," putus Sin. Mereka terdiam dengan saling bertatapan, lalu tak beberapa lama keduanya tertawa bersama, menyadari kebodohan mereka. Sin menatap sang pelayan yang tertawa. Hatinya seakan merasakan sesuatu yang tumbuh. "Mungkinkah..." "Siapa namamu?" tanya Sin tiba-tiba. Sang wanita menghentikan tawanya. Ia menatap Sin yang menatapnya dengan penuh penasaran. "Anna," jawab sang wanita tanpa ragu. "Sin." Uluran tangan Sin. "Jangan memanggilku dengan tuan lagi," ucap Sin melirik tangannya lalu menatap Anna. "Baiklah Sin," jawab Anna sembari membalas uluran tangan Sin. "Good morning," suara khas anak kecil terdengar di belakang mereka. "Good morning, El. Segera duduk di kursimu, El," jawab Anna. Sin langsung berbalik dan melihat seorang anak lelaki yang sekitar berumur 5 tahun dengan seragam sekolah yang lengkap sedang berusaha menduduki kursi yang ada di meja makan. "Ayo duduk di meja makan," ajak Anna, menarik tangan Sin tanpa ragu untuk duduk di kursi meja makan. Sang anak yang menyadari ada orang lain di rumah mereka lantas menatap Sin yang sudah duduk di hadapannya. Paman, siapa?" tanya sang anak. Sin tersenyum. "Aku hanya teman," ucap Sin melirik Anna yang terlihat sedang menuangkan bubur di piring. "Namaku Sin, siapa namamu?" tanya Sin. "Elan," ucap sang anak dengan bersemangat. Sin tertawa. Ia mengira anak di depannya tampak sulit didekati, namun ternyata pikirannya salah sepertinya. "Wow, nama yang bagus. Kau terlihat tampan dengan seragammu," puji Sin yang langsung membuat Elan menatap seragamnya. "Terima kasih paman," balas Sin sembari menunjukkan senyum polosnya. "Elan, ini sarapanmu." Anna meletakkan bubur di hadapan Elan. "Thank you, Anna," balas Elan sembari memberikan kecupan di pipi Anna. Anna tersenyum, mengelus rambut Elan yang sudah mulai memakan bubur miliknya. Ia melirik ke arah Sin yang menatapnya. Anna langsung mengambil bubur untuk Sin dan meletakkannya di depan Sin. "Maaf, hanya ini ya." "Tak apa, aku menyukainya," sela Sin membuat Anna menunduk malu. Sin mengambil sendok dan menyuapkan bubur ke mulutnya, mengunyah perlahan merasakan bubur buatan Anna. "Ini enak," puji Sin tersenyum dan kembali menyendokkan bubur buatan anak ke dalam mulutnya.
Ana berbalik menyembunyikan wajahnya, yang entah mengapa terasa panas melihat senyuman Sin. "Ana, apa kau sudah sarapan?" tanya Sin membuat Ana kembali berbalik menatap Sin. "Ah, belum," jawab Ana. "Tunggu apa lagi? Ayo ambil buburmu dan makan bersama," ucap Sin. "Ah, iya." Ana langsung mengambil bubur miliknya dan duduk bersebelahan dengan Sin memakan sarapan pagi dengan nikmat. Setelah selesai sarapan, Ana langsung mengemasi meja makan yang dibantu oleh Sin. "Biarkan saja tuh, maksudku Sin," ucap Ana menolak bantuan Sin. Namun Sin tak peduli, ia malah kembali membantu Ana yang mencuci piring. Ana akhirnya hanya diam dan membiarkan Sin membantunya. "Aku tidak menyangka kau sudah memiliki anak," ucap Sin sembari mengelap piring. "Dia adikku," ucap Ana yang entah mengapa membuat Sin tersenyum lebar. "Ah, begitu? Lalu di mana orang tua kalian?" tanya Sin. "Ayahku sudah tiada dan ibuku dia koma di rumah sakit," jawab Ana dengan santai. Sin menatap Ana dengan pandangan sulit dimengerti. Lalu ia kembali mengelap piring. "Maafkan aku," ucap Sin menyesal. "Tak apa, santai saja. Aku senang jika ada yang menemaniku," ujar Ana menatap Sin dengan senyuman lebar di wajah cantiknya. Sin terperangah menatapnya. Menyadari sesuatu, Ana kembali pada pekerjaannya dan memutuskan kontak mata dengan Sin. "Ah, maksudku sebagai teman berbicara," ucap Ana mencoba fokus pada pekerjaannya, walaupun hatinya berdebar karena sosok di sampingnya masih menatapnya. "Ibumu sudah berapa lama mengalami koma?" tanya Sin masih setia menatap Ana. 4 tahun, jawab Ana sedikit ragu. "Itu sangat lama," ucap Sin mencoba mengikis jarak antara mereka. Ana yang menyadari, ia langsung pergi berjalan ke arah kompor untuk mematikan kompor. "Yah, bajumu sudah aku cuci dan saat ini sedang dijemur, mungkin akan kering," ucap Ana mengalihkan pembicaraan. "Kau yakin akan kering?" tanya Sin mendekati Ana kembali. Ana menutup matanya, merasakan hembusan nafas Sin yang tepat berada di belakangnya. "Ini terlalu dekat," batin Ana berteriak. Sepertinya," ucap Ana. Ia menutup mulutnya. Entah mengapa suaranya menjadi mendayu seperti itu. Sin yang berada di belakang Ana tersenyum tipis. "Ana, ayo cepat, aku tidak mau terlambat," teriak Elan membuat Sin menjauh dan Ana kembali membereskan alat masakannya. Iya tunggu," balas Ana setengah berteriak. Ia lalu berbalik dan menatap Sin yang ternyata sudah tak ada di dapur. Ana berjalan ke arah ruang tengah di mana Sin sedang berjongkok membantu Elan mengikat sepatunya. "El, bagaimana jika kau pergi bersama paman?" ucap Sin. Sela Ana, namun ucapannya terpotong. "Apa paman pemilik mobil di depan?" tanya Elan. Iya," ucap Sin menggaruk kepalanya yang tak gatal. Entah mengapa ia menjadi salah tingkah melihat Ana yang ternyata berdiri menatapnya dan Elan. "Baiklah, aku pergi bersama paman," teriak Elan girang. Sin tersenyum, tangannya terangkat mengelus rambut lebat Elan. Entah mengapa Sin menjadi rindu pada sosok laki yang menggemaskan. "Sin, sebaiknya Elan pergi bersamaku saja," ucap Ana membuat Sin sadar. Sin berdiri menatap Ana. "Aku akan mengantar Elan dan besok aku akan kesini lagi mengambil bajuku," putus Sin tiba-tiba. "Tapi tidak ada penolakan. Berikan ponselmu,"
minta Sin dengan paksa. Ana bagaikan robot, merongok kantongnya dan memberikan ponsel butut miliknya. Sin mengetikkan sesuatu di nomor Ana. Lalu suara dering telepon terdengar dari arah kantong Sin. Sin mengeluarkan ponselnya dan mengetikkan sesuatu di sana. Pastinya Ana tak mengerti. Lalu Sin memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. "Baiklah, angkat jika aku menelponmu, oke?" ucap Sin memberikan kembali ponsel Ana. Ana mengangguk patuh. "Ayo paman," teriak Elan dari luar rumah tak sabaran. Sin berteriak meminta Elan menunggu sebentar. Ia kembali menatap Ana. "Aku pergi," ucap Sin mengelus rambut Ana dengan usapan lembut. Ana mendadak malu. Ia yakin wajahnya sudah memerah saat ini. Dengan putus-putus, Ana hanya mengangguk sebagai jawaban. Sin tersenyum, lalu keluar dari rumah di mana Elan sudah menunggunya. Suara mesin mobil dihidupkan. Ana berjalan ke arah jendela, di mana ia bisa melihat mobil Sin sudah pergi meninggalkan rumahnya. Ana mengelus dadanya yang berdetak kencang. Ia menggigit bibirnya kuat, bingung akan perasaan yang baru pertama kali ia rasakan. Namun, ia tak tahu perasaan apa itu. Yang pasti, ia merasakan nyaman saat Sin berada di dekatnya. "Sin," panggil Ana lirih. Di lain tempat, Lukas memasuki kamar dengan membawa troli yang berisi makanan. Bella tersenyum lembut menatap Lukas yang membawakan sarapan pagi untuknya. "Dedi," teriak laki girang. "Baby," balas Lukas tak kalah girang. "Apa yang Dedi bawa?" tanya laki menatap penasaran troli yang dibawa oleh Lukas. "Toast and brown jam," ucap Lukas membuka penutup makanan. "Sepertinya itu sangat enak. Aku ingin makan bersama Mami," teriak laki pada Bella. "Oke, baby." Lukas memberikan piring berisi makanan pada Bella. Dengan senang hati, Bella menerima. Laki duduk di pangkuan Bella dengan tak sabaran. Bella memotong roti dengan perlahan, lalu memberikan potongan kecil pada laki. Dengan senang hati, laki mengunyah roti bakar yang sudah menjadi sarapan pagi ini. "Enak?" tanya Lukas. "Yah, ini sangat enak, Dedi," puji laki dengan jempolnya. Lukas tersenyum, mengelus rambut lebat laki. "Makan yang banyak," ucap Lukas yang diangguki oleh laki. Lukas menatap ke arah Bella yang juga memakan sarapannya dengan nikmat. "Bella," panggil Lukas. Gumam Bella sibuk mengunyah. "Kau ingin kita menetap di Chicago atau London?" tanya Lukas mengambil satu potong roti dan mengunyahnya. "Aku ingin di Chicago," jawab Bella tak menatap Lukas. Ia kembali menyuapi laki. "Syukurlah, aku mengira kau ingin menetap di London," ucap Lukas lega. "Tidak, aku ingin kembali ke Chicago, tempat di mana aku dilahirkan," jelas Bella menatap Lukas yang tersenyum padanya. "Baby," panggil Lukas kembali. "Kau ingin kita bulan madu di mana?" tanya Lukas membuat Bella mengernyit bingung dan tertawa. "Kau serius mengatakan itu?" tanya Bella tak percaya. "Tentu saja, aku ingin kita menghabiskan waktu bertiga, baby," ucap Lukas mencium kening Bella dengan penuh cinta. Bella tersenyum dan tampak berpikir. "Paris, aku ingin kita bulan madu di Paris." "Baiklah, besok kita akan pulang ke Chicago, lalu besoknya kita terbang ke Paris," putus Lukas membuat Bella melotot tak percaya. "Kamu serius?" tanya Bella dengan serius. Bella langsung memeluk dan mencium kedua pipi Lukas yang berada di sampingnya. "Terima kasih Lukas," teriak Bella senang. "Hadiahnya, baby," ucap Lukas meminta imbalan.
Seketika wajah Bella kembali masam. Ia melepaskan pelukan dan menatap kesal Lukas. "Apa yang kau inginkan?" tanya Bella. Senyum licik muncul di wajah Lukas. Ia memeluk Bella dan mencium bahu mulus Bella yang menjadi candunya. "Mungkin satu ronde untuk nanti malam, baby," bisik Lukas menggoda. "Tetapi ini masih sakit, Lukas," ucap Bella berusaha menolak. Laki yang sedang mengunyah roti langsung menatap ke arah Bella dan Lukas. "Mami sakit?" tanya laki tiba-tiba membuat Bella dan Lukas menatapnya. Dengan ragu Bella mengangguk sebagai jawaban. "Apa Dedi yang membuat Mami sakit?" tanya laki kembali. Bella terdiam. Ia tersenyum seakan mengerti sesuatu. Anaknya ini benar-benar sangat pintar. Maka dengan kepintaran laki, mungkin Bella bisa lepas untuk malam ini dari kenakalan Lukas. "Ya baby, Dedi yang membuat Mami sakit baby," adu Bella pada laki. Laki langsung menatap Lukas dengan wajah marah. "Dedi!" teriak laki marah. Lukas menahan nafas sejenak melihat wajah marah laki yang menggemaskan. Namun ia tak seenaknya membujuk laki. Ia yakin laki tidak akan menerima alasan yang tidak masuk akal. Maka dari itu Lukas harus jujur pada laki yang sebenarnya. "Begini baby, Dedi tidak tahan." "Au!" teriak Lukas kesakitan. Bella mencubit perut Lukas kuat, membuat Lukas menatapnya. "Laki masih kecil Lukas, jangan berucap yang tidak-tidak padanya," ucap Bella berbisik. Bella benar-benar tak habis pikir pada sosok suaminya yang seenaknya saja berbicara tanpa memikirkan bahwa laki masih terlalu kecil untuk diajarkan hal-hal tidak berguna dari Lukas. Lukas mengangguk paham. Bella langsung melepaskan cubitan. Ia mengelus perutnya yang terkena cubitan sayang dari Bella. Lukas kembali menatap laki yang masih menunjukkan ekspresi meminta penjelasan. Lukas menghembuskan nafas. Ia benar-benar kesulitan menghadapi sifat pintar laki. "Dedi melakukannya untuk memberikanmu adik baby," ucap Lukas santai. Bella refleks menatap Lukas. Ia ingin kembali memukul kepala suaminya. Namun suara laki yang bertanya membuat Bella mengurungkan niatnya. "Adik?" tanya laki tak mengerti. Ia menatap ke arah Lukas dengan bingung. Lukas mengangguk semangat. "Iya adik, ia akan menjadi teman bermainmu nanti," ucap Lukas membuat laki tertarik. "Benarkah?" tanya laki penasaran. "Tentu saja, jadi cepat minta pada Mami adik yang banyak," ucap Lukas membuat Bella melototkan matanya. "Mami, aku ingin adik yang sangat banyak," ucap laki semangat menatap Bella. Bella terdiam melihat laki yang terus meminta. Di sampingnya terlihat Lukas tertawa lebar, memegangi perutnya yang sudah terasa sakit akibat tertawa. Astaga, ingin rasanya Bella menguburkan dirinya di padang pasir yang luas, sehingga tak bisa ditemukan oleh Lukas dan laki kembali. Bersambung.